Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Wahyuni Caniago, NIM 2040200-103. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai memakai aplikasi SPSS, yang dimana di sini saya akan membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Mari kita lihat bersama-sama, dan akan sedikit memakan waktu. Setelah itu, baru kita akan memulai ke uji asumsi klasik. Jadi, asumsi klasik terdiri dari 4 uji. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikoenaritas. Yang ketiga, uji autokolerasi. Dan yang keempat, uji heterokedasitas. Dan uji hipotesis terdiri dari 3, yaitu uji F, yang kedua uji T, yang ketiga koefisien determinan. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana mengelola data uji-uji tersebut dari aplikasi SPSS ini. Selanjutnya, saya akan memberi tahu bagaimana cara uji normalitas melalui aplikasi SPSS. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu uji normalitas. Jadi, uji normalitas bertujuan untuk menguji data penelitian, baik itu data variabel independen maupun dependen, terdistribusi, normal ataupun tidak. Bila datanya terdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik jenis parametrik. Sedangkan bila data tidak terdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non-parametrik. Baik, langsung saja, kita sudah menyimpan data tersebut di aplikasi Excel. Nah, kemudian kita akan memasukkan data yang pertama, yaitu kita hilangkan dulu. Yaitu ambil yang pertama, klik file, baru setelah itu pilih file of type. Klik Excel, ambil, dan saya di sini menyimpan filenya yang berjudul tugas analisa data. Bentar ya. Open. Oke. Nah, beginilah bentuk data saya. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas residual. Yang pertama, kita klik Analyze. Selanjutnya, kita klik Regression, lalu Linear. Dan saya akan memindahkan total Y ke dependen. Nah, karena total Y itu adalah merupakan dependen, jadi kita pindahkan ke kanan ya, ke variabel dependen.
Kemudian variabel independen itu X. Jadi di sini saya mempunyai 3 variabel X, itu X1, X2, dan X3. Jadi saya pindahkan ke kanan, total X1, total X2, total X3. Setelah itu saya klik save. Nah, kan di sini ada pilihan. Jadi kita centang yang di residual unstandardized. Oke. Terus kita pilih continue. Baik, setelah itu kemudian kita okekan. Nah, inilah dia. Kita bisa melihatnya di sini, hasil dari selanjutnya. Kita akan melanjutkan uji normalitas residual statistik. Klik analyze. Kemudian pilih non-parametric. Ya. Lanjut ke legacy dialogs. Terus kita ambil satu sampel. Setelah itu, kemudian di sini kita klik excite, continue, kemudian oke. Oh, belum. Maaf, kemudian saya ulang. Oke, setelah itu kita masukkan ke tes variabel di sini unstandardized. Oke, kita masukkan ke kanan. Setelah itu kita ambil exact, continue, kemudian okekan. Nah, di sini terlihat hasilnya. Mari kita lihat di sini hasil ketika nilainya di bawah 0,5, maka itu tidak normal. Jika nilainya di atas 0,5, maka data kita termasuk data yang normal. Selanjutnya, saya di sini akan memberitahu bagaimana mengolah uji validitas. Sebelumnya saya jelaskan apa itu uji validitas. Jadi, uji validitas itu sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu penelitian yang bersifat deskriptif maupun eksplanatif yang melibatkan variabel atau konsep yang tidak bisa diukur secara langsung. Masalah validitas tidak sederhana di dalamnya juga. Penyebaran konsep dan tingkat prioritas sampai empiris dan bagaimana suatu instrumen penelitian harus valid agar hasilnya dapat dipercaya. Baik, selanjutnya saya akan mengolah uji validitas. Mari kita lihat bersama-sama. Klik analyze, kemudian scale,
kemudian klik Reliability Analyze, kemudian ambil semua X1. Jadi kita masukkan satu-satu ya. Setelah itu ambil, kemudian setelah itu klik statistik. Kemudian centang scale if item delete. Setelah itu continue. Setelah itu kita okekan. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya. Jadi, ketentuannya Y bisa dikatakan valid ketika terhitung lebih besar dari pada Airtable. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji koenaritas. Pertama, klik Analyze. Klik Analyze. Setelah itu, kemudian Regression. Setelah itu, regression ya. Setelah itu klik linear. Masukkan total Y seperti yang kita lihat, total Y. Terus di blok 1 of 1 ini kita masukkan total X1, X2, dan X3. Setelah itu kemudian kita klik statistik. Kemudian centang semua, klik continue, lalu okekan. Oke, kita centang. Kita continue. Lalu kita okekan. Nah, ini dia hasilnya. Baik, selanjutnya saya akan mengolah uji hipotesis yang terdiri dari uji F, uji T, dan koefisien determinan. Setelah itu, kita akan melakukan uji residual terlebih dahulu dengan cara klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Oke, dependennya kita masukkan total seperti kita lihat sudah otomatis dependennya total Y. Blok 1 of 1-nya itu total X1, X2, dan X3. Setelah itu kita save. Kemudian pilih di residual centang. Setelah itu kita continue. Setelah itu kita okekan. Nah, ini dia hasil residualnya. Dan di sini kita akan melihat ada nilai tambahan kita lihat, mari kita lihat bersama-sama. Oh, sorry. Ini dia.
nilai tambahannya res 3. Hasil dari Y residual yang saya olah tadi. Setelah nilai residualnya ada, kita akan membuat variabel terbaru. Terlebih dahulu, variabel baru ini dibuat untuk mengoptimalkan nilai repiasi di atas. Langsung saja kita klik transform, kemudian compute variable, kemudian kasih nama di target variabel itu yaitu abs underscore Nah, kemudian setelah kita masukkan di target variabel abs underscore res. Nah, kemudian di function group kita pilih arithmetic. Nah, setelah kita klik, keluar di bawahnya ada ABS, arsin, artan, cos, dan lain-lain. Kita klik, kita pindahkan ABS ini ke atas. Setelah itu kita masukkan underside residual 1. Baru kita okekan. Setelah itu, inilah hasil yang saya olah tadi. Jadi kenapa disebutkan nilai res tersebut? Karena tujuannya untuk membuat tanda negatif setelah hasilnya dapat, kita sudah meliris residualnya dan membuat nilai absolutnya. Di sini saya akan melanjutkan uji hetero. Langsung saja kita klik analyze. Kemudian kita pilih regression, kemudian linear, kemudian keluarkan nilai Y, masukkan nilai ABS. Kita keluarkan nilai Y. Kita masukkan. Kita keluarkan nilai Y-nya, masukkan ABS res ke dalam dependent. Kemudian klik save.
Kemudian hapus centang continue. Hapus dia dulu centangnya, baru kita continue. Baru kita continue kan tadi. Setelah itu klik OK. Klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, uji hipotesis terdiri dari 3 uji, yaitu uji F, uji T, dan koefisien determinan. Nah, uji F ini merupakan uji simultan keseluruhan. Uji T ini uji parsial atau uji individual. Langsung saja klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian kembalikan ABS ini, kemudian lalu masukkan total Y, kemudian kita okekan. Nah, setelah itu jadi hasil uji F ini ketika nilai signya itu lebih kecil dari 0,5, maka berpengaruh secara simultan. Secara simultan variabel X1, X2, X3 berpengaruh terhadap variabel Y. Ini datanya lebih kecil daripada 0,25, maka data secara simultan X1, X2, dan X3 berpengaruh pada variabel Y. Untuk uji T, kita bisa melihat nilai dari B dan sig. Ketika nilai B ini positif dan nilai signya lebih kecil 0,5, maka data kita dibaca variabel X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Variabel X2 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Variabel X3 berpengaruh negatif signifikan terhadap Y. Koefisien determinan variabel X1, X2, dan X3 mampu memprediksi Y sebesar R²-nya 0,09. Dijelaskan variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Cukup sekian. Ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.